warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menur Hayati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua kategori 1 dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Hari ini, hari Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran problem based learning dengan materi siklus keuangan pada perusahaan jasa, submateri laporan laba rugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Silakan Mbak Afila untuk berdoa. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini pelajaran ekonomi ya? Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Saya absen dulu ya. Adila, Anandita, Andini, Anissa, Akila, Ataya, Azahra ada. Nanti kalian di sini akan berdiskusi ya, berdiskusi mengenai analisa rugi laba. Kalian akan mencari permasalahannya, kemudian menuangkan di LKPD. Nanti kalian ya berdiskusi, kemudian mempresentasikan melalui LKPD yang saya berikan itu. Oke? Oke, siap ya? Oke, di sini pengertiannya di sini laba rugi adalah apa? Salah satu tujuannya di sini apa? Untuk laporan laba rugi di sini kita nanti akan membahas secara detail melalui kalian diskusi bersama ya. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Ini ada permasalahan seperti ini tentang laba rugi yang ada di perusahaan jasa. Nanti kalian amati ya, ada di grup, silakan. Kalian bisa buka LKPD-nya menggunakan Canva. Kita secara berkelompok seperti yang teman kemarin ya. Di sini kelompok berapa? Kelompok 1. Mbak Akila di sini kelompok 2. Di sini kelompok 3. Silakan berkelompok. Silakan berkelompok.
biaya dan laba. Selanjutnya bisa kita lihat bersama ada analisis suatu laporan laba rugi dari suatu perusahaan. Dari analisis tersebut dapat kita simpulkan bersama bahwa perusahaan tersebut mengalami laba sebesar 42.800.000, di mana laba itu dihasilkan karena pendapatannya lebih besar daripada beban yang diperoleh oleh perusahaan. Kesimpulannya, laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap perusahaan. Tujuannya adalah agar keterangan datanya lebih menyeluruh dan bisa dipertanggungjawabkan setelah dilakukan evaluasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada? Tidak ada. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih bos. Terima kasih. Pengalaman kali ini sudah diskusi bersama. Saya nanti akan memberikan post test. Tapi sebelum memberikan post test, saya akan kita akan melihat bersama tentang YouTube tentang laporan dan disimak ya. Jenis laporan keuangan di sini. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Yang kedua adalah laporan bahan modal. Yang ketiga adalah neraca. Yang keempat adalah laporan arus kas. Kemudian yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Dan kali ini kita akan membahas semua laporan laba rugi. Ya. Ya. Di sini laporan laba rugi adalah total pendapatan dikurangi dengan total laba. Jika hasilnya seperti tadi, tempatnya Mbak Akila melebihi dari surplus ya, itu artinya perusahaan mengalami laba atau keuntungan. Dan apabila mengalami minus atau defisit, maka perusahaan dikatakan rugi. Terus laporan perubahan modal, jika perusahaan mengalami laba, artinya di sini adalah modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi raib. Modal akhir apabila rugi, modal akhir sama dengan modal awal dikurangi rugi dikurangi raib. Sampai di sini kira-kira paham atau tidak? Paham ya? Paham. Ada pertanyaan? Oke. Terima kasih. Kemudian di sini ada yang namanya contoh laporan keuangan perusahaan jasa. Di sini adalah perusahaan jasa dari Salon Bulan, ya. Periode Januari 2020. Ada kas, ada piutang, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain di sini, ya. Terus di sini ada yang namanya laporan rugi laba dari Salon Bulan tersebut. Bentar. Ini adalah apa? Judul. Ada judulnya laporan laba rugi. Di sini ada namanya pendapatan. Yang pertama adalah pendapatan jasa karena bergerak di bidang jasa. Ini saya pause dulu ya. Ini bisa diperhatikan di sini. Kalian bisa mengamati ada kas, ada piutang yang tadi ya, ada perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, ada piutang, ada modal dan ada keterangan. Keterangan di sini ada yang namanya modal awal, beban sewa, pendapatan jasa, beban gaji, perlengkapan, penyusutan, ya, beban hasil kelihatan, raib, beban listrik dan oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, silakan dibuka untuk post test ya. Mulai ya.
Bisa dimengerti ya? Bisa. Silakan dikerjakan. Soalnya 20 soal melalui kuisis ya. Bisa? Jadi akses? Sudah bisa? Silakan.
pakai aplikasi begitu ya. Silakan di kopas dulu, boleh diduplikat dulu, baru oke. Cara berisi. Enggak jadi, silakan diisi aja mau. Apa yang saya baru belajar mengenai apa hari ini? Kegiatan apa yang paling saya sukai? Kegiatan apa yang paling sulit atau tidak ada atau ada? Hal apa yang perlu saya lakukan untuk menjadi lebih baik untuk hari ini? Silakan. Ini kalau mengedit secara online akan teredit sama temennya dan bisa langsung dilihat sama temennya. Memang nggak balik nanti kok. Dan itu yang penting boleh-boleh apa? Boleh-boleh ngetik Asna. Ayo nak di sini. Sudah? Sampai yang sudah? Ketika pulang balik, tapi ketika pulang
perusahaan jasa. Kegiatan yang paling saya sukai, kegiatan mendiskusikan suatu materi yang sedang dibahas bersama teman-teman dan serta menganalisis suatu transaksi perusahaan jasa. Kegiatan yang paling sulit, saya rasa tidak ada kegiatan yang sulit dilakukan apabila kita melakukan dengan sungguh-sungguh dan niat. Terlebih lagi dalam kegiatan ini, saya dibimbing oleh Bu Mai, di mana materi yang diajarkan cukup mudah dipahami bila diajar oleh Bu Mai. Hal yang perlu saya lakukan untuk menjadi lebih baik, belajar lebih giat dan beribadah lebih rajin agar dapat merubah diri saya supaya lebih baik. Terima kasih. Sudah cukup ya untuk materi kali ini. Untuk materi berikutnya adalah tentang jurnal foto. Ya. Untuk mengakhiri